Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Agustin, absen nomor 1 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama tentang pengertian sumber pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional guru untuk tujuan kurikulum. Istilah pembelajaran berkaitan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Sedangkan sumber belajar adalah suatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan suatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diajarkan. Sumber belajar juga dapat berarti sesuatu baik yang sengaja dirancang ataupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik dalam belajar. Perkenalkan, saya Nur Aini Nindasari, absen 2. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat mendukung atau menjadi rujukan pemerolehan bahasa seseorang menurut Spolsky dalam Tarigan tahun 1989. Pembelajaran bahasa mempunyai 3 sumber utama. Yang pertama yaitu pemberian bahasa, kedua teori pembelajaran bahasa, ketiga teori pemakaian bahasa. Dasar-dasar teoretis yang diperlukan dan data yang mendasari pengajaran bahasa ada 4, yaitu 1. Psikologi untuk teori pembelajaran bahasa, 2. Psikolinguistik untuk teori pembelajaran bahasa, 3. Linguistik umum untuk teori-teori bahasa dan pemberian bahasa, 4. Sosiolinguistik untuk teori pemakaian bahasa dalam masyarakat. Saya Fitri Pusyati ingin sedikit jelaskan tentang pengertian media pembelajaran sastra. Satu hal yang jarang terpikirkan dalam pengajaran sastra adalah media dan pembinaannya. Kadang-kadang, pengajaran sastra begitu puas dengan bermediakan karya sastra saja. Padahal, beberapa menariknya karya sastra yang dipilih, jika tanpa media pengajaran yang menunjang, sesungguhnya kurang memberikan suasana yang menarik. Anehnya, masalah media dan pembinaan pengajaran sering diabaikan. Seorang pakar media, Edgar Dale, menggambarkan bahwa alat bantu pengajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Alat bantu atau media tersebut berfungsi untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Bahkan beberapa ahli pengajaran sering menyarankan agar pengajar yang masuk ke dalam kelas bisa membawa sapi dan rumputnya. Jangan sekedar membawa lukisan sapi dan rumputnya. Maksudnya, media pengajaran asli dari alam memang sungguh lebih menarik dibanding dengan media sekunder atau media buatan dari manusia itu sendiri. Media yang diambil dari alam adalah media primer, sedangkan yang berupa tiruan atau lukisan sudah bersifat sekunder. Kedua media ini sama-sama penting, tetapi media primer tetap memegang peranan plus. Materi selanjutnya yaitu jenis sumber dan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada dasarnya memerlukan media pembelajaran. Nota Mojo mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu dalam mengajarkan kompetisi membaca puisi. Di sini media yang dapat digunakan yaitu audiovisual. Media ini dapat digunakan oleh guru untuk memberikan contoh membaca puisi yang baik yang dilakukan oleh sastrawan. Media pembelajaran hadir untuk mempermudah proses pembelajaran. Dalam memilih media pengajaran sastra yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
yaitu harus dipahami betul dalam hal usia, lingkungan sosial, sosial budaya, dan karakteristik subjek yang akan dididik. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan media. Yang ketiga, membantu kelancaran pengajaran atau sekedar suplemen. Dan yang keempat, menarik. Nah, berikut juga ada beberapa manfaat penggunaan media belajar, yakni yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Dan yang terakhir, siswa melakukan kegiatan belajar seperti ia mengamati dan mendemonstrasikan. Yang pertama yaitu media elektronik. Media elektronik sering disebut juga dengan media audiovisual. Jika media tersebut termasuk hanya diperlukan suaranya saja, berarti media audio yang dapat didengar saja. Nah, jika ada gambarnya, bisa disebut dengan media audiovisual. Dapat berupa tape dan recorder rekaman video sebuah pembacaan sastra, penggunaan sastra, dan pentas beberapa tempat. Di sini yang telah beredar adalah rekaman baca puisi W.S. Rendra dan Daman Jamanta. Nah, di sini ada jenis-jenis media elektronik. Yang A yaitu audio atau radio, yang B yaitu OHP, komputer plus LCD, yang C video, VCD atau TV, yang D slide, yang E PBK atau pembelajaran berbasis komputer, yang F internet. Yang nomor 2 yaitu media cetak. Media cetak dapat berupa karya sastra yang unik-unik dari berbagai media. Media cetak yang tersedia sebaiknya berbagai ragam, mulai dari tabloid, majalah, koran harian, cerpen, dan masih banyak lagi. Yang dibutuhkan di sini adalah kegigihan dan pengajaran untuk mendokumentasikan hasil karya sastra yang didapatkan, yang tentunya memerlukan kedisiplinan dan ketekunan seorang guru. Ada lagi hal yang menarik, yaitu panel guru tersebut dapat mengupayakan agar karyanya dapat dibawa ke tempat atau ke salah satu media cetak, toko buku, atau perpustakaan terdekat. Yang ketiga yaitu media gambar. Media gambar di sini ada berupa foto-foto kegiatan sastra atau foto-foto sastrawan terkenal dari internasional maupun nasional. Yang nomor 4 yaitu media alamiah, dapat berupa dedaunan alam, batu-batuan alam, hewan-hewan di alam. Hal ini dapat diperoleh dari seorang guru dapat membawa siswa ke alam yang terbuka.